Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tarki Samidaus dengan NIM 225155061111126. Saya Jehan Sinta Maharani dengan NIM 22515060111134. Perkenalkan, nama saya Olivia Zanfadila dengan NIM 22515015061111147. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kurikulum di SMKN 2 Malang. SMKN Negeri 2 Malang menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP tahun 2022 yang menggunakan landasan filosofis dalam pelaksanaannya. Landasan filosofis ini memberikan panduan dan prinsip-prinsip fundamental mengenai konten suatu kurikulum, konsep pembelajaran yang sesuai, peran peserta didik, evaluasi hasil belajar, serta interaksi peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Contoh landasan filosofis ini adalah kompetensi yang diajarkan di SMKN 2 Malang diprogram sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk membangun budaya tekno, sains, sosio, dan kultural. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya yaitu tentang pengembangan kurikulum. Nah, dalam instrumen terdapat beberapa model yang dikembangkan yaitu the Taylor model, the Tabas model, the Olivas model, the Garden and Taylor model, the Fish and Chilton model, dan juga model lainnya. Nah, pada SMK Negeri 2 Malang tidak terdapat tersurat model pengembangan yang digunakan, tetapi narasumber menjelaskan bahwa mereka menggunakan model pengembangan oleh Finch and Chilton model. Ya, dalam dokumen kurikulum tidak disebutkan secara tersurat, namun narasumber memberikan penjelasan bahwa pengembangan kurikulum menggunakan model The Finch and Chilton, yaitu menyesuaikan dengan keterampilan dunia kerja. Kemudian daripada itu terdapat model lainnya yang digunakan di kurikulum SMK Negeri 2 Malang, yaitu prinsip pengembangan kurikulum dan prosedur operasional kurikulum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 61 tahun 2014. Itu merupakan model pengembangan lainnya yang terdapat di SMK Negeri 2 Malang. Yang pertama, dalam konten kurikulum mencakup tentang tujuan, isi, struktur, dan evaluasi. Untuk yang pertama, konten kurikulum tujuan nasional di SMKN 2 Malang menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk tujuan institusional yang merupakan tujuan utama dan misi organisasi atau lembaga dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tujuan di SMK 2 seperti terwujudnya sekolah yang mengamalkan nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Dan untuk tujuan kurikulernya yaitu mengarah dan mengatur proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan. Contoh kegiatan kurikuler di SMKN 2 Malang yaitu seperti seni tari, seni musik, paskib, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tujuan instruksional di SMK 2 yaitu menggunakan penerapan model pembelajaran learning by doing, individualist learning, dan juga teamwork learning untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya untuk isi kurikulum di SMK 2 berisi tentang muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, dan juga muatan lokal. Sedangkan salah satu strategi kurikulum di SMK 2 yaitu seperti sekolah telah memenuhi persyaratan branding yang disepakati dan menyediakan peralatan praktik standar industri guna mendukung kompetensi siswa. Terakhir untuk evaluasinya mengacu pada jadwal dan berpedoman pada lembar format pengamatan seperti silabus mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru, LPP, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah konten kurikulum. Nah, pada indikator pertama yaitu kegiatan belajar. Yang pertama, di dokumen kurikulum SMK Negeri 2 Malang terdapat tertulis rencana pembelajaran bertujuan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Dalam konteks ini contohnya di SMK Negeri 2 Malang yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu kegiatan pembelajaran dalam ruang kelas tentang pembelajaran materi dan juga teori sebelum dilakukan kelas praktik. Kemudian indikator yang kedua yaitu pengetahuan menjadi pengalaman. Di SMK Negeri 2 Malang terdapat tertulis proses tersebut. Dalam contohnya terdapat kelas praktik, yaitu setelah kelas materi dan teori atau instruksional terdapat kelas
praktik supaya siswa memiliki keterampilan dan juga pengalaman. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu pengalaman menjadi kompetensi. Di SMK Negeri 2 Malang tertulis dalam kurikulum atau rencana pembelajaran yaitu pengalaman menjadi kompetensi. Dalam konteks ini contohnya yaitu PKL. Nah, PKL adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lapangan kerja lain untuk penerapan, pemantapan, dan juga peningkatan kompetensi. Kemudian indikator selanjutnya yaitu pengetahuan. Bagian utility di kurikulum SMK Negeri 2 Malang telah memenuhi unsur utility. Dalam konteks ini contohnya yaitu mata pelajaran agama. Kemudian komentar dari narasumber yaitu mengkaitkan yang pengetahuan tersebut untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur learnability di SMK Negeri 2 Malang juga memenuhi unsur learnability. Dalam konteks ini contohnya yaitu pemilihan mata pelajaran yang sesuai. Nah, penjelasannya yaitu kurikulum pertimbangan kelingkungan peserta didik, fungsi satuan pendidik, kesinambungan lingkup, dan kedalaman materi, serta tahapan perkembangan psikologis peserta didik. Kemudian, kurikulum di SMK Negeri 2 Malang juga memiliki unsur valid. Kemudian, unsur selanjutnya yaitu feasibility. Kurikulum di SMK Negeri 2 Malang juga memiliki unsur feasibility. Dalam konteks ini contohnya yaitu penyesuaian jam belajar saat pandemi, dan juga adanya jurusan pariwisata yang sesuai dengan lokasi SMK di Malang. Kemudian unsur selanjutnya yaitu signifikan. Kurikulum di SMK Negeri 2 Malang juga memiliki unsur signifikan. Dalam konteks ini contohnya yaitu nilai-nilai utama gerakan penguatan karakter atau PPK. Dalam konteks penjelasannya yaitu dalam dokumen kurikulum terdapat pengembangan kegiatan keterampilan karakter dan juga aspek budaya. Kemudian unsur selanjutnya yaitu self-sufficiency. Dalam dokumen kurikulum SMK Negeri 2 Malang juga terdapat unsur tersebut. Dalam konteks ini contoh kegiatan praktik. Kemudian indikator selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Nah, di kurikulum SMK Negeri 2 Malang juga tertulis untuk melakukan kontekstualisasi pengetahuan yang telah diperoleh siswa dari proses belajar ke dalam situasi nyata. Dalam konteks ini contohnya, narasumber memberikan contoh yaitu model pembelajaran teaching factory, yang mana digunakan agar siswa dapat memperoleh pembelajaran secara nyata berdasarkan dunia kerja. Kemudian, indikator selanjutnya yaitu kompetensi. Di SMK Negeri 2 Malang juga memiliki unsur tersebut. Terdapat unsur mekanisme untuk memeriksa sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan yang memiliki karakteristik tertentu. Yaitu, dalam konteks ini contohnya adalah penilaian siswa dan juga ujian. Setelah itu, di indikator kompetensi juga terdapat integrasi ranah kognitif, psikomotor, dan efektif, yang mana SMK Negeri 2 Malang kurikulumnya memenuhi unsur tersebut. Dalam konteks ini contohnya mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan juga solutif dalam ranah abstrak. Selanjutnya, untuk bagian kegiatan kurikulernya dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler. Untuk kegiatan intrakurikulernya sendiri di SMK 2 yaitu seperti diskusi, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang bekerja secara tim, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya seperti pencaksilat, PMR, seni musik, tari, dan lain sebagainya. Yang terakhir untuk kegiatan kokurikulernya di SMK N2 Malang yaitu seperti anak kejuruan pekerja sosial melakukan kunjungan langsung ke Panti Tungarungu sebagai bentuk evaluasi langsung atau kunjungan langsung untuk melakukan pembelajaran di sana dan lain sebagainya. Walaupun tidak tertulis secara langsung di dokumen kurikulum, dapat dipastikan bahwa model evaluasi yang digunakan di SMK Negeri 2 Malang adalah model evaluasi Taylor and Maguire, yang dimana model ini menentukan keterhubungan antara tujuan dan strategi yang dikembangkan dan apakah hasil belajar siswa dapat digunakan dalam kehidupannya di masyarakat dan sekitarnya. Contoh dari evaluasi ini adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara teori, yaitu melalui ujian tertulis, dan praktek, yaitu melalui ujian praktek atau UKK. Evaluasi juga dilakukan setelah peserta didik melaksanakan PKL yang kemudian hasil laporan dari PKL tersebut ditelaah apakah kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan evaluasi kurikulum yang tertulis di dokumen juga mengevaluasi hubungan antara target kurikulum dengan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang dimana pada SMK Negeri 2 Malang ini mekanisme penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik mencakup penilaian aspek pengetahuan, penilaian aspek sikap, dan penilaian keterampilan. Yang pada contohnya itu penilaian aspek pengetahuan itu dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Kegiatan evaluasi kurikulum SMK Negeri 2 Malang yang tertulis di dokumen kurikulum mengevaluasi kesulitan organisasi dan proses pengembangan kurikulum, yang dimana pada SMK Negeri 2 Malang ini memiliki pola organisasi seperti subjek kurikulum, yang dimana pada SMK Negeri 2 Malang menyusun mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dan kemampuan peserta didik. Contoh dari evaluasi ini adalah hasil review siswa yang telah melakukan PKL disesuaikan dengan pengembangan mata pelajaran jurusan yang terkait, sehingga mata pelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan evaluasi kurikulum yang tertulis di SMK Negeri 2 Malang memiliki cakupan ruang lingkup yang berbeda-beda, yaitu pada salah satu syarat kelulusan peserta didik dari SMK Negeri 2 Malang ditetapkan berdasarkan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kegiatan evaluasi SMK Negeri Malang memiliki instrumen yang baku, yaitu di mana monitoring dan evaluasi di SMK Negeri 2 Malang ini mengacu pada jadwal dan berpedoman pada lembar format pengamatan. Kegiatan evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Malang juga bekerja sama dengan mitra dunia usaha, industri, atau lembaga bersertifikat profesi dalam bentuk keterampilan dan sertifikat, yang dimana setelah peserta didik melakukan ujian praktik akan diberikan sertifikat yang digunakan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk penyelarasan kurikulum secara rutin dalam mengevaluasi kurikulum SMKN Negeri 2 Malang, yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas kompetensi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri yang terbaru. Dan yang terakhir, dalam mengevaluasi kurikulum di SMK Negeri 2 Malang, terdapat mekanisme kontrol yang menjadi standar baku dalam kegiatan evaluasi kurikulum SMK Negeri 2 Malang, yaitu terdapat tahapan proses supervisi dan instrumen supervisi seperti kunjungan kelas, observasi, penilaian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kurikulum agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan berguna di masyarakat.